cara berpikir ditata 65 itu orang-orang yang disebut PKI, bahkan itu kan bukan sepenuhnya orang PKI, itu kan banyak yang pintar. Terus inget gak, banyak orang yang kuliah ke luar negeri gak bisa balik. Gue tuh ngebayangin gak sekarang, aku ketemu beberapa toko itu. Betul. Para eksil. Ya eksil. Ya. Itu kan kayak misalnya, ini ngebayangin misalnya zamannya Pak Jokowi, orang dikasih beasiswa LPDP keluar, begitu ganti presiden lu nggak boleh masuk karena lu antek-antek Jokowi karena perbedaan. Itu kan orang yang dapat beasiswa itu banyak banget. Di saat kita waktu itu orang yang berpendidikan setinggi itu kan ya berapa sih gitu. Sehingga setelah itu gue agak jahat ya ngomongnya. Terus akhirnya kan orang yang belajar di keamanan yang akhirnya menjadi pemimpin di mana-mana. Bukan orang yang belajar tentang ketatanegaraan, dia belajar politik bener, dia keluar negeri belajar teknokratis. Orang-orang itu nggak bisa balik ke sini dan dipilih-pilih kan, yang mana akhirnya setelah kudeta 65 itu siapa yang menjadi ini, siapa yang menjadi ini gitu. Yang orang nggak paham itu kan adalah hal-hal kayak gitu dianggap sebagai ketertiban ya, bagian dari ketertiban. Gitu. Ini kan untuk ketertiban. Tapi yang kita nggak bisa lupa itu adalah hak asasi. Iya. Dan itu nggak boleh diambil oleh siapapun. Itu hak asasi. Makanya para eksil itu, Bapak itu dulu minta para eksil itu pulang. Gitu. Para tapol yang ada di luar yang nggak bisa pulang, itu diminta pulang semua sama Bapak. Karena tahu bahwa pertama itu hak asasinya mereka. Betul. Kedua, bahwa mereka itu ada di luar kayak tadi gitu ya, beasiswa gitu ya. Mereka itu pergi keluar nyari beasiswa itu untuk nantinya mengabdi pada negara loh. Untuk keuntungan, untuk kebutuhan negara. Jadi mereka tuh memang orang-orang yang berniat, punya keinginan baik untuk negara. Dan ini kan gak jauh beda sama teman-teman yang lagi ditangkap sekarang. Benar. Mereka ini melakukan kritikan itu bukan karena benci, bukan karena mereka adalah anak abah misalnya, atau pendukung 16% gitu. Bukan. Geng sakit hati, bukan. Mereka melakukan itu simply karena, maksud gini loh, mereka itu resikonya terlalu gede hanya untuk karena mendukung seseorang gitu loh. Iya, benar. Jadi mereka melakukan ini bukan untuk keuntungan pribadi gitu. Ada 1-2 ya mungkin. Tapi kalau kita gebiah uya orang sebanyak itu gitu. Dan jelas-jelas mereka itu melakukan kritikan. Nih banyak banget nih orang yang melakukan kritikan, terus kita anggap itu sebagai upaya ketertiban. Jadi harus terus hak asasinya dicabut semua gitu. Itu kan gila gitu. Nah itu yang paling penting, yang kita kan kadang karena kebutuhan itu ya, makanya dan nggak tahu, mungkin publik juga taunya ya itu untuk ketertiban. Itu tuh mengingatkan aku pada satu perjalanan ke luar negeri gitu, ke satu negara yang ya tadi aku bilang kalau gitu berarti dengan logikanya Bapak anggota DPR tadi, negara paling demokratis, si negara itulah gitu. Tadi udah disebut kok Korea Utara itu. Iya. Dan aku akan cerita kenapa aku nggak berani nyebut sevulgar itu. Karena mereka memang tidak sebebas itu. Iya. Even kalau kemudian yang ngomong adalah aku sebagai orang Indonesia, gitu. Nah, banyak pada saat aku di sana gitu ya, visit ya ke sana. Ke Korea Utara itu banyak orang, bukan banyak ya, mungkin hampir semua orang Korea Utara itu pikirannya adalah gini. Kita waktu itu yang orang Indonesia nih, begitu di sana ngerasain, untuk bayangan aja nih teman-teman ya, kami waktu di Korea Utara itu kami harus ngisi form, kami harus ngisi form. Ngisi form itu untuk menjelaskan kami bawa handphone apa, bawa ini apa gitu.
Terus temanku, ini kan kami bersembilan ya. Terus temanku tuh ada satu orang yang agak-agak inilah emang minta dijitak anaknya. Dia tuh bawa buku-buku panduan kayak Lonely Planet dan segala macam itu kan. Terus dia bangga, aku nih bawa buku-buku ini nih biar kita punya panduan. Terus aku bilang, ini kita lagi OTW dari Jakarta menuju Cina karena cara untuk ke mana ke Korea Utara itu vianya Cina atau enggak Rusia ya. Ya. Coba. Ya pilihannya kan itu. Terus udah gitu, jadi kita udah OTW Cina nih. Terus saya bilang di atas pesawat, pinjem dong bukunya gitu. Saya buka bukunya. Terus saya bilang sama dia, lu pasti belum baca bukunya. Terus dia bilang, kok tahu? Terus saya bilang, karena di halaman pertama ditulis sama dia jangan dibawa bukunya. Karena nggak boleh bawa buku. Oke. Bayangin, nggak boleh bawa buku. Buku kalau ada tulisannya itu akan disita. Buku kalau ada tulisannya akan disita. Yang boleh buku putih maksudnya. Ya, buku tulis polos. Buku tulis polos ya. Jadi juga tidak ada tulisannya. Gitu. Jadi sampai berapa jumlah baju yang kita bawa. Oh, sedetail itu ya. Itu harus kita tulis di situ. Tapi kebetulan kan emang Indonesia itu paspor hijau itu paspor yang sangat dihormati di sana. Gitu karena ada ikatan ya kan. Yeah. Dulu ikatan yang dibuat sama Presiden Soekarno dengan Kim Il Sung. Gitu. Jadi emang bestie gitu. Jadi mereka Indonesia ya gitu. Tapi ya itu dipertanyakan, ya boleh bawa buku. Akhirnya teman saya terpaksa nyewa lokal di Cina untuk naruh bukunya semuanya. Terus tapi udah kita masuk sana. Nah di sana itu kita setiap kali motret ya hanya boleh bagian-bagian yang mereka ini aja. Jadi kalau misalnya kita udah malam masuk ke hotel ya kita hanya boleh di hotel aja. Oke. Bahkan ke parkiran bukan parkiran ya depannya itu pelataran hotel itu juga nggak boleh. Kita tidak boleh berinteraksi dengan warga lokal. Kita tidak boleh banyak lah ya pokoknya nggak bolehnya tuh banyak banget daftar nggak bolehnya banyak banget hal-hal yang kalau di negara kita itu simple kita lakukan kapan aja kita lakukan sebebas-bebasnya. What's your point? Nah my point is ketika nyampe sana dengan segala rentetan nggak boleh itu. Terus aku mikir gini, kita ajakin yuk nih teman-teman Korea itu ke Indonesia biar lihat negara bebas gitu. Terus waktu kita tanya, kamu di sini gimana? Ngerasa bebas nggak? Bebas aja, bye-bye aja. Tapi saya tuh bahkan nggak sengaja ya, cuma nanya gini waktu lagi jalan-jalan. Oh kalau istananya di mana? Istananya presiden gitu. Apa istana ya? Terus dia bilang, ngapain kamu nanya-nanya kayak gitu? Saya tuh benar-benar simply nanya karena biasanya kalau tur kota, ya itu normal itu kebanggaan. Aja kan? Ya. Mereka akan nunjukin dengan bangga, ini loh tempat kami. Ini even cuma maksudnya lewat aja kan nggak mungkin masuk juga gitu. Oh ini White House gitu. Oh ini gedung DPR. Saya nanya gitu dimarahin. Oh saya kaget. Oh ya maaf gitu. Terus enggak kita nggak boleh tahu tuh kayak gitu-gitu. Untuk apa tahu gitu. Tapi kalau saya tanya lebih jauh gitu ya, mereka akan merasa hidupnya baik-baik aja. Gitu. Dan jangan salah, hasil penelitiannya orang-orang Korea Utara yang lari ke Korea Selatan itu dalam kurun waktu 1 tahun itu ada dokumentarinya, itu akan berusaha kembali. Karena di luar Korea Utara ada penjara besar yang namanya kapitalisme itu. Mereka harus bayar sewa, mereka harus biaya hidup yang tinggi. Gitu. Kalau di Korea Utara itu enggak? Enggak. Pendidikan dapat subsidi, kesehatan dapat subsidi. Gitu. Ya, kalaupun diambil nih kebebasannya, ya itu biasa. Ini bahasanya teman kami ya. Loh, namanya kalau dalam keluarga, orang tua itu kan pengen anak-anaknya tertib. Enggak apa-apa. Jadi misalnya istilahnya kasar, dipukul nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Padahal ada banyak tempat lain di mana anak-anaknya nggak dipukul, tapi mereka bisa tertib, kan gitu. Ya.
Ditanamkan kesadaran kah? Ditanamkan bahwa ketertiban itu adalah bagian dari kebutuhan si anak. Misalnya, entah lewat, ada banyak pilihan. Nah, mungkin jangan-jangan kan itu juga. Kita nggak tahu nih, orang demokrasinya nggak jelas, dan sejauh ini juga demokrasi beneran demokrasi apa enggak sih? Gitu. Iya. Gitu. Jangan-jangan itu juga yang jadi persoalan. Jadi, ya ibaratnya tadi toxic relationship, ya udahlah. Toh cowok-cowok yang lain juga toxic. Ya udah, gue mah yang ini aja, nggak apa-apa dia KDRT, nggak apa-apa dia apa. Yang penting gue punya hubungan. Itu banyak.